Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi di rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang Allah ridha. Semoga sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita dapatlah kita gunakan untuk mengumpulkan amal-amal soleh buat bekal kita di akhirat nanti. Di akhirat tak ada yang tolong kita kecuali amal kita. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan berbahagia ini, mari kita bincang satu hadis, satu peristiwa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an tentang beberapa rahasia solat. Saya rasa kita yang insya-Allah mendirikan solat perlu tahu rasanya, perlu memahami waktu-waktu tentang solat ini. Ya. Ali radhiyallahu an berkata, Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisun ma'al muhajirin wal ansar. Pada satu saat, pada satu ketika, para sahabat, di antara sahabat duduk dalam satu majlis. Di situ ada orang al-muhajirin dan orang ansar. Ya, orang muhajirin maksudnya itu adalah orang Mekah yang pindah ke Madinah. Orang ansar artinya orang tempatan. Iz aqbala alai jama'atun minal yahudi faqalu. Tiba-tiba datang satu kelompok, satu grup jamaah Yahudi. Sedang mereka duduk antara orang Ansar, orang Muhajirin, Rasulullah. Tiba-tiba datang satu grup lah, satu kelompok orang Yahudi. Faqala, lalu dia berkata, faqalu, ya Muhammad, inna nas'aluka an kalimatin a'tawunna Allah ta'ala li Musa bin Imran la yu'tiha illa nabiyyan mursala au malakan muqarraba. Muhammad, tolong beritahu kami, tolong kabarkan kepada kami, sampaikan pada kami tentang beberapa kalimat yang kalimat itu hanya diberikan kepada Nabi Musa bin Imran dan para malaikat yang dekat dengan Allah. Lalu Rasul menjawab, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu, silakan. Rasulullah ni bagus dia. Dia tak peduli orang tanya, dia jawab. Dia tak kira musuh ke tak musuh, kau tanya aku jawab. Itu bagus dia. Kalau kita tidak, kalau yang kita tak suka tanya, iya. Kita punya perangai satu tak boleh tahan. Kalau tak suka orang, ada orang tanya, banyak songeh bertanya, iya. Kita tu masih kotor hati, tu masalah ni. Ni problem memang. Ya. Bukan kita lah, tapi orang lain lah. Kita baik, insyaAllah kita baik. Faqalu, apa kata Yahudi itu? Ya Muhammad, akhbirna an hazihi salawatil khams allati taradaha Allah ala ummatik. Tolong beritahu kami tentang rahasia waktu-waktu salat 5 waktu. Kalau saya katakan Yahudi je, dia mau tahu rahsia waktu solat kita, takkan kita tak mau tahu. Kita mesti nak tahu. Kadang-kadang kita ni mudah darah tinggi. Betul lah, pangkat rendah darah tinggi je. Apa tak mudah stroke.
Bila nak tanya je, Pak, itu maghrib kan pukul 7:10 minit. Kenapa mesti terbenam matahari maghrib? Kau tanya je jalan lah. Kita meradang aja. Mana barangkali dengan hadis ini kita menjawab ni. Dari peristiwa ini kita boleh jawab. Tolong beritahu kami tentang rahsia waktu salat 5 waktu yang telah diwajibkan terhadap umatmu. Maka Rasulullah menjawab, amma salatul zuhri, adapun salat zuhur. Jadi yang pertama sekali dikerjakan Rasulullah itu salat zuhur, bukan subuh, zuhur. Hari Selasa. Jadi kalau ditanya salat apa yang pertama sekali dikerjakan Rasulullah? Salat zuhur. Orang selalu cakap subuh, tidak, zuhur. Iza zalatis syamsu yusabbihu kullu syai'in li rabbih. Salat zuhur itu saatnya tergelincir matahari sedikit. Okey, sedikit. Di saat itu apa yang terjadi sebenarnya? Nabi kata apa? Yusabbihu kullu syai'in li rabbih. Semua makhluk tidak terkecuali batu, daun-daun, bukit, semua makhluk, hatta cacing dalam tanah pun, kullu syai'in, dia sedang bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Pada saat tergelincir matahari, seluruh makhluk Allah memuji Allah. Nah, kita ni siapa? Makhluk paling baik. Nah, kalau kita tak ikut macam mana? Siapa yang lebih layak sebenarnya? Kalau cacing saja bertasbih memuji Allah ketika zuhur, kalau pohon-pohon itu memuji Allah waktu zuhur, kita ni makhluk Allah paling baik, paling sempurna, paling bagus ciptaan Allah. Maka kitalah yang paling layak untuk memuji Allah melalui solat. Itu konon kabarnya orang Jepun sudah meneliti bahawa daun itu pun ada suara tasbih. Jepun baru tahu. Kita orang Melayu ni tak begitu minat dengan benda-benda begitu. Jadi seluruh makhluk di permukaan bumi ini, apapun namanya, cacing, batu, pohon-pohonan itu, semua bertasbih kepada Allah. Nah, kita ni siapa? Makhluk Allah, ciptaan Allah yang terbaik, maka kita lebih layak bertasbih. Makanya saya katakan, saya harus mohon maaf dulu ni. Kalaulah orang Islam ketika solat zuhur asyik kerja, makan tidur, tak ingat solat. Itu kata Allah, summa radadnahu asfala safilin. Dia lebih buruk dari binatang. Sekarang saya buat contoh. Ini contoh paling mudah, tapi jangan marahlah. Bahasanya kurang bagus, tapi memang disampaikan. Ada ulat-ulat tai itu. Itu kan sudah ulat, kat tai lagi tu. Bayangkan, kita tengok tai dah jijik, ulat dalam tai macam mana? Pertanyaan kita mudah. Untuk apa Allah ciptakan ulat di tai itu, di kotoran itu? Tentu ada gunanya. Gunanya untuk menghancurkan kotoran itu. Dan dia sudah laksanakan. Artinya dia sudah laksanakan tugasnya sebagai hamba Allah. Lalu kita malu kan dengan ulat tai itu. Kadang-kadang ya kan, malu kita dengan ulat tai itu. Tapi kita bangsa muka tak malu, buat tak tahu je. Bukan kita lah, orang lain lah. Betul kadang-kadang. Kadang, yalah, saya selalu mengatakan, kita berlari mengejar pesawat, jangan sampai terlambat. Pukul 2 pesawat berangkat, pukul 1 mesti airport. Jangan boleh lambat. Kita tahan berlari, termengah-mengah mengejar waktu, jangan sampai terlambat pesawat. Tapi kita tidak pernah berlari termengah-mengah mengejar waktu solat berjamaah. Kita takut ketinggalan pesawat, tapi kita tidak pernah takut ketinggalan solat berjamaah. Inilah kita. Ini kita cakap kita lah. Kita sangat orang kita dulu lah.
Jadi zuhur itu saatnya seluruh makhluk bertasbih. Nah, ketika kita tidak ikut untuk bertasbih, artinya memuji Allah melalui salat, mungkin burung dengan cara dia menyembah Allah, dedaunan dengan cara dia bertasbih, kita dengan cara kita bertasbih memuji Allah lewat salat. Nah, itu. Persoalannya apa sekarang? Persoalannya terkadang dia zuhur itu waktunya itu tergelincir matahari. Di saat itu kalau tepat waktunya itu terbukanya pintu langit, semua doa Allah kabulkan. maka perhatikan orang salat Jumat ketika khotib naik mimbar, khotib baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khotib duduk, orang lama akan angkat tangan. Dia berdoa. Kenapa? Karena diharapkan itulah saatnya terbukanya pintu langit, semua doa Allah kabulkan. Kalau kita macam manalah, salat zuhur pukul 3, ya kan? Zuhur tu 1.12 zuhur, 1.13 zuhur. Kita zuhur pukul 3, itu masalah. Asar pukul 6, lambat. Kenapa terjadi? Itu pertanyaannya. Kenapa kita zuhur itu kadang-kadang 1.13, 1.12 kan sekarang zuhur. Tapi kita solat kadang-kadang ialah 2.30, kadang ada yang pukul 3. Itu kenapa? Karena memang rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul itu tipis. Tipis sekali. Kita, jujur saya katakan, kita belum mencintai Rasul sebetulnya. Coba bayangkan dulu masa kita, sama orang rumah dululah, masih berkasih-kasihan. Kalau orang rumah cakap masih pacar-pacaran kata orang Jawa. Masih pakwa-makwa lah. Pang. Jangan lupa pukul 8 dekat panggung wayang KT. Pukul 8 kat panggung wayang KT. Pukul berapa datang? Saya nak tanya dulu. Janji pukul 8. Pukul berapa datangnya? Takkan pukul 8. 8 kurang suku mesti siap ada di tempat. Kenapa? Jangan lambat. Nanti sayang marah. Kenapa? Karena aku cinta dia. Pukul 4 jangan lupa kat Yucat Komplek. Depan Memona Restoran tau. I tunggu kat sana. Pukul 4, pukul berapa datang? Pukul 3. Dah tunggu. Kenapa? Membuktikan sayang, jangan terlambat. Kenapa dengan Allah, perintah Allah solat pukul sekian, kita datang pukul sekian? Karena rasa cinta kita yang belum. Yalah, kalau cinta kita itu pakai terang Melayu, neto, no accent, talking only. Hanya sekedar cakap aja. Ya, hanya cinta neto lah. No accent, talking only. Cuman ya sekitar cinta-cinta, cuman tidak. Nah, kalau betul-betul mencintai Allah dan Rasul, dia tepat waktu itu. Mungkin kita belajar di sinilah. Ya kan? Kita belajar dari sini. Jadi kalau ditanya, kenapa salat zuhur itu? Zuhur itu seluruh makhluk bertasbih. Aku malu kalau aku tidak ikut bertasbih kepada Allah. Itu satu. Baik. Wa ammat salatul asri. Adapun salat asar, fa innaha as-sa'atul lati akala fiha Adam alaihissalam min sajarati. Asar itu saatnya Nabi Adam memakan buah khuldi. Itu asar. Nabi Adam masuk dalam surga, digoda oleh syaitan, lalu Adam tergoda, dia memakan buah khuldi. Itu terjadi waktu asar. Apa kaitannya dengan solat? Kita diminta menghadap Allah. Jangan sampai kita tergoda seperti mana tergodanya Nabi Adam. Kita mohon pada Allah perlindungan ketika itu. Maka semua doa bagus ya. Tapi kita akan tempatkan doa itu di sini.
waktu asar. Apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah engkau beri petunjuk. Nabi Adam dipalingkan oleh Allah. Setelah diberi petunjuk, dipalingkan. Begini. Ini kita mengaji kan? Mengaji bukan sarahan. Saya akan berikan pandangan. Tapi jangan bawa keluar dulu kalau tak paham. Nanti sini cakap lain, sampai cakap sana lain pula. Ini kadang-kadang kita mengaji berbeza nanti dengan sarahan. Begini. Pernah nonton film India? Film Hindustan kan? Bollywood lah. Pernah. Okey. Biar paham. Ini saya buat contoh dulu. Biar paham. Buat contoh, nanti kita pikirkan. Ada satu penjahat grup, dia jahat, selalu main jahat, Tuan Thakur. Kan ada Tuan Thakur, Thakur Singh. Saya nak tanya, seluruh penonton ketika menonton filem itu, dia benci dengan Tuan Thakur ini. Karena Tuan Thakur itu bersalah. Betul tak? Karena perannya itu peran jahat. Betul tak? Penonton marah. Saya nak tanya, pengarah dari filem itu marah tak dengan Tuan Thakur? Dia cakap apa? The best you acting. Faham maksud saya? Secara syariat kita marah. Tapi memang itulah skenario setting yang harus dimainkan. Sebab kalau Nabi Adam tidak menyentuh pohon kurdi, tidak makan buah kurdi, lalu ceritanya nanti bukan lagi keluar surga dia. Ini setting ini harus dipahami begitu. ini drama berseri gitu. Jadi kalau dari sudut kita penonton, memanglah Tuan Thakur kita marah lah. Tapi pengarah cakap the best you acting, bagus. Pengarah tak marah dengan dia. Cuman Nabi Iblis bersalah karena tidak mau tunduk kepada Adam. Itu aja persoalannya. Baik, nanti kita lanjutkan. Ya. Jadi kenapa kita disuruh menyembah Allah, disuruh salat? Kita mohon pada Allah ketika itu. Jangan sampai kita tergoda oleh godaan-godaan setan. Nah, kalau Nabi Adam saja, ini perlu kita pahami dulu. Baik. Wajar tidak Nabi Adam itu kalah dengan godaan setan? Wajar. Wajar tak kita kalah dengan godaan setan? Wajar. Itu sebabnya kalimatnya tengok. A'udzubillah. Jangan a'u nanti tak jadi a'u nanti. Alif tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan. Kenapa kita berlindung kepada Allah? Karena hanya Allah yang boleh melindungi kita dari syaitan. Kenapa? Karena memang kita tidak mampu untuk melawan godaan syaitan. Kita tak mampu. Saya kasih contoh lagi, biar paham. Sekarang Haji Din lah, saya tanya. Kalau saya fight dengan Mike Tyson, siapa menang? Jawab jujur lah, jangan Ustaz menang, dia kelentung lah. Normal, Mike Tyson menang. Kenapa dia menang? Karena memang dia petinju. Saya kan Ustaz. Jadi kalau saya kalah, wajar tidak? Normal, kalau saya kalah normal. Karena saya bukan petinju. Mike Tyson menang normal karena dia petinju. Tapi bagaimana kalau saya buka mata, Mike Tyson ditutup matanya? Atau saya tutup mata? Saya tutup mata. Ya kan? Mike Tyson buka mata. Atau dibalik, Mike Tyson tutup mata, saya buka mata. Siapa menang? Saya menang. Saya menang karena kuat atau karena saya nampak lawan? Karena saya nampak lawan. Mike Tyson kalah bukan karena dia lemah, karena dia tak nampak lawan. Betul tak? Sama kan? Kita nak lawan setan, kita tak nampak setan. Setan clear nampak kita. Itulah masalah, bro.
Jadi jangan pernah katakan aku boleh lawan setan. Pergi ya. Lu siapa nak lawan setan? Lu pun setan apa? Kadang gerak juga kan. Kadang-kadang. Ya kan? Kita tak nampak setan, setan nampak kita. Macam mana nak lawan? Sedangkan Nabi sendiri, Rasulullah sendiri pun mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi sendiri, Muhammad SAW. Takkan Muhammad kedai mamak tu nak pandai-pandai nak lawan setan. Kita mengakui. Ini saya baru bahas setan, belum tentu. Saya belum bincang setan tu siapa tu. Hakikat setan tu apa. Nanti akan kita bongkar satu-satu tu nanti. Ini dulu. Jadi memang tidak ada kemampuan kita melawan setan. Tidak ada kemampuan. Nabi Adam contohnya tumbang. Di surga tu lagi. Adam dalam surga tumbang. Apalagi Adam kat sini. Iyalah. Smart matter. Kau setakat songkok. Kau sorban melintang lah. Setan tak pandang. Kau janggut. Setan. Nabi Adam tu kat surga tu. Bayangkan kurang apa tu? Ya kan? KO. Takkan kau okey. Itu sebabnya rahasianya kenapa ketika kita solat, sebelum solat, jangan lupa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inilah lambang tawaduk sebagai seorang hamba. Kalimatnya aku. Tidak menggunakan kata saya. Ini perbedaannya. Saya akan cuba menggunakan bahasa. Kalau saya bercakap dengan Haji Din, dengan Tuan Haji, dengan siapapun, kalau saya pakai gunakan aku. Jidin, aku nak balik lah. Ustaz pakai aku. Tak sedap kan? Rasanya bahasanya kurang tepat. Betul? Oi, hello brother. Okey, ke rumah aku kejap. Kau nak makan tak makan? Ustaz pakai aku, engkau lah. Yang bagus macam mana? Yuk, ikut saya. Sopan saya. Tapi kita lupa dengan Allah, kita pakai apa? Saya nak tanya, pakai saya ke pakai aku? Ayo. Berani tak cakap tak sopan dengan Allah? Berani tak? Dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, Engkau yang Maha Pengasih. Berani tak dengan Nabi Jin? Jidin, jom makan ikut aku, engkau wayang. Macam alamak Ustaz kasar dia punya cakap. Tapi kita dengan Allah macam mana? Aku berlindung. Aku. Ini lambang ego. Egois. Kalau bukan aku kan memang tak jadi ya. Ini aku lah buat. Kalau ini. Aku yang ego, aku yang sombong ini tunduk down di depan Allah. Itu dia. Aku yang sombong, aku yang kuat, aku yang gagah, aku yang perkasa sekarang ni. Bila berhadapan dengan Allah, itu dia. Itulah aku. Baik, sambung. Wa amma salatul maghrib, adapun salat maghrib, fa innaha as-sa'atul lati taballahu ala Adam alaihissalamu fiha. Adapun salat maghrib, itu saatnya Nabi Adam diampunkan Allah akan dosa-dosanya. Itu maghrib. Jadi asar Nabi Adam tergoda. Dia makan buah kurdi. Maghrib itu saat Nabi Adam diampunkan oleh Allah. Nah, kita diharapkan disuruh menghadap Allah. Solat untuk apa? Minta ampun pada Allah. Dalam sejarah, Hawa itu diturunkan di Jeddah. Jeddah itu kan nenek tua. Jeddah. Wallahu alam. Konon kabarnya kuburan Hawa atau di Jeddah. Wallahu alam lah itu. Nabi Adam turunkan di mana? Di Allahabad. Allahabad, India. Sekarang jadi Sri Lanka.
Ada satu kota kecil namanya Allahabad. Dalam tarikh dikatakan satu kota kecil namanya Allahabad. Dulu India, sekarang jadi Sri Lanka itu. Di situ diturunkan Nabi Adam. Nah, berapa jaraknya antara India dengan Mekah? Jauh. Dulu mana ada pesawat. 200 tahun mereka saling cari mencari. Dua orang manusia ketika itu akhirnya dipertemukan oleh Allah di mana? Di Jabal Rahmah. Di Padang Arafah, Jabal Rahmah. Ya. Kalau kita nonton filem Kuch Tahe antara Kajol dengan Shahrukh Khan itu berjumpa macam mana? Anjali, ya gitulah dia kira. Masya Allah. Saya tengok TV aja, tak tengok filem pun. Dua orang manusia ketika itu, Nabi Adam di Jabal Rahmah menginsafi kesalahannya, mengakui kesalahannya, lalu bertaubat. Allah kirimkan satu doanya dalam Al-Quran dijelaskan. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Andai kata Engkau tidak ampunkan kami, maka rugilah kami. Saya perlu jelaskan doa ini. Pertama, setiap maghrib jangan lupakan doa ini. Kita berharap semoga Allah ampunkan kita macam mana Nabi Adam diampunkan waktu maghrib. Tapi Nabi Adam gentleman. Ini saya katakan gentleman Nabi Adam. Bukan macam Adam tetangga saya. Sudah salah tapi nyalah-nyalahkan orang pula. Nabi Adam dia punya gentleman. Tengok doanya. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Dia mengaku bahawa kesalahan yang dilakukannya itu adalah kezaliman dia. Dia tak cakap, ya Allah, aku salah, syaitan punya pasal lah. Kalau tak syaitan tak kacau, aku tak macam ini. Itu macam kita gitulah. Aku tak ada buat, tapi dia lah. Kita suka tuduh orang. Tak mau mengaku. Nabi Adam ni bagusnya dia. Gentleman, aku salah, aku buat, aku tanggung. Rujak ulat, rujak Bandung, berani buat, berani tanggung. Itu betul. Kita tidak. Sebenarnya bukan aku. Aku tak ada. Dialah kacau. Aku tak paksa. Dialah. Ini kita tak boleh lagi. Nabi Adam contoh. Dia punya Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami menzalimi diri kami. Itu artinya apa? Gentleman. Salah memang salah. Jangan salahkan orang, jangan libatkan orang. Kita kan ada akal. Dah tahu arak tu haram, judi tu haram. Apa? Mimba penyosal. Mabuk. Aku tak nak minum tapi kawan. Tak ada gitu. Kau kan ada akal. Arak tu kan haram, yang kau pergi dekat buat apa? Jangan salahkan orang, salah sendiri. Itu satu. Yang kedua, Nabi Adam mengakui bahawa maksiat yang dia kerjakan, kesalahan yang dilakukan itu adalah satu kezaliman buat diri dia. Maknanya apa? Mengajarkan kita bahawa semakin banyak maksiat kita buat, semakin banyak dosa kita buat, semakin banyak kita menzalimi diri kita. Hairan memang, aneh memang. Orang buat zalim kita marah. Kawan buat zalim kepada kita, kita marah. Tapi kita sendiri berbuat zalim pada diri sendiri. Itu. Wa amma salatul atama, adapun salat penutup, maksudnya salat Isya. Fa innaha salatul lati salahal mursalun qabli. Adapun solat Isya, itu solatnya para nabi, para rasul sebelum Rasulullah. Mereka solat waktu Isya. Nah, kita umat Muhammad SAW diberi kemuliaan mengiringi solat mereka. Solat para rasul dan para nabi. Jadi nabi, rasul menghadap Allah, menyembah Allah itu saatnya waktu malam Isya. Kita umat Rasulullah diberi keutamaan mengiringi salatnya para nabi dan rasul, dan ini hanya terjadi pada umat Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma salatul fajr, adapun salat fajar. Di sini perlu saya jelaskan ya sedikit. Wa amma salatul fajr, adapun salat fajar, fa inna syamsa iza tala'at tatlu'u baina qarnai syaitan wa yasjudu laha kullu kafirin min dunillah. Adapun salat subuh fajar, terbitnya matahari di atas dua tanduk setan. Ini selalu kita dengar, cuman saya harus jelaskan dulu di sini, jangan salah paham. Terbitnya matahari di atas dua tanduk setan. Dan ketika terbit fajar itu terbit matahari maksudnya, itu saatnya orang kafir sujud kepada Allah, menyembah Tuhan mereka maksudnya. Kenapa kita salat sebelum terbit matahari? Karena kita lebih dahulu menyembah Allah daripada orang kafir menyembah Tuhan mereka. Orang kafir Yahudi Nasara menyembah Tuhan mereka itu saat matahari terbit. Maka kita diminta lebih dahulu. Nah, saya ingin jelaskan bahawa matahari terbit di atas dua tanduk setan. Nah, kita dulu waktu kecil-kecil selalulah mak cakap, hati-hati setan, setan tu bertanduk. Kita pun gigi panjang. Macamlah mak kita tu pernah tengok setan. Ini semua karut, kita katakan. Jangan, tidak. Nah, saya akan jelaskan. Maksudnya matahari terbit di atas dua tanduk setan. Tanduk ini menikam. Senjata. Tanduk itu kan senjata. Ini bahasa kinayah namanya. Ya, ini bahasa kinayah. Kalau dalam Quran ada dua. Satu ayat muhkamat, satu ayat mutasabihat. Nah, ini ayat hadis ini perlu dipahami makna yang tersirat, bukan makna yang tersurat. Dia ada tekstual, ada kontekstualnya itu. Matahari terbit di atas dua tanduk setan. Tanduk itu adalah sebuah senjata bagi hewan. Nah, lalu setan itu apa? Ini saya minum dulu biar jelas sikit. Kita relax ya sahabat-sahabat, santai. Nanti kita sambunglah di sini panjang. Apakah setan itu berupa makhluk atau sifat? Ini baik. Jadi yang kita cakap, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung dari godaan syaitan. Jangan bayangkan setan itu dengan rambut, dengan mata merah, tanduk gitu. No. Bukan. Saya jelaskan. Apa itu setan? Dari segi bahasa, setan itu sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah, itu setan. Itu dari segi bahasa. Nah, oke. Satana, jauh. Apapun yang menjauhkan kita dari Allah, itu setan. Nah, malaikat itu makhluk yang Allah ciptakan. Betul. Makhluk yang Allah ciptakan namanya malaikat. Malaikat ini punya sifat. Sifat malaikat disebut mahmudah. Sifat yang terpuji. Jadi mahmudah itu sifat. Makhluknya malaikat. Oke. Paham kan? Haiwan, binatang, itu makhluk yang Allah ciptakan. Tapi binatang kan punya sifat. Rakus, tamak, pendendam, itu kan sifat binatang. Disebut bahaimiyah. Jadi bahaimiyah itu sifat. Sifat. Makhluknya namanya binatang. Manusia, ciptaan Allah. Makhluk manusia ini Allah, ciptaan Allah. Betul. Manusia kan punya sifat. Sifat pelupa, sifat pemarah, sifat penyabar, pemalas, rajin. Itu kan sifat manusia. Disebut apa? Insaniyah. Sifat insan, kata orang. Engkau ada pelupa, biasalah insan. Pemarah betul lah. Biasalah kita manusia. Sifat manusia. Selalu gitu kan. Jadi makhluknya bernama manusia. Insaniyah itu sebuah sifat.
yang wujud dari manusia. Okey, sekarang kita buka. Iblis ini ciptaan Allah, ini makhluk Allah. Jadi iblis itu makhluk Allah. Nah, iblis ini punya sifat. Sifat iblis itu disebut syaitan. Jadi syaitan itu sifat daripada iblis. Jadi yang kita minta berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, dari sifat-sifat ini. Apa sifat iblis itu? Yang pertama sekali sombong. Raja dosa ini dua je. Kalau raja dangdut, Romai Rama. Ya kan? Kalau raja gelek itu Dok Kilau. Tapi ini betul kan? Kalau raja dosa dua. Satu, sombong daripada iblis. Dari sombong ini muncul hasad. Hasad muncul dengki, dengki muncul iri, iri muncul dendam, dendam muncul pemarah. Intinya ada pada sombong. Yang kedua, dosa tamak dari Nabi Adam. Dari tamak hilang sifat malu, tidak tahu halal haram. Tapi saya ingatkan, Nabi Adam yang berasal salahnya dari hawa nafsu. Dari syahwatnya, tamaknya. Orang kalau masih punya sifat tamak, haloba, dia masih dapat diharapkan untuk taubat kembali kepada Allah. Contoh Nabi Adam. Tapi kalau orang bersifat sombong, jangan harap dia nak minta maaf. Pergilah cari. Saya nak tahu siapa orang pernah minta maaf, orang sombong minta maaf. Cakap dengan dia. Kita jumpa kawan ni. Kita tahu dia sombong habis punya. Dia salah. Dah jelas-jelas salah. Kita cakaplah, dah engkau salah. Dalam kau minta maaf. Minta maaf? Sorry ya. Tu dia. Aku jangankan mengaku salah. Draw pun aku tak nak lah. Draw pun dia tak nak. Itu dia. Itulah orang sombong kalau nak tahu. Dia salah. Jelas-jelas salah. Dia tak pernah mengaku salah. Kita jumpa orang macam ini. Dahlah, kau memang kau salah apa? Apa cakap aku salah? Gitu. Satu Singapura cakap dia salah, dia tak cakap tak. Karena itu sombong. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ma ma'anal kibri? Apa makna sombong Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Sombong itu apa? Batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu kata Nabi, menolak kebenaran, meremehkan, melecehkan orang lain. Alah, budak. Itu dia. Itu dia. Menolak kebenaran. Sombong. Nah, jadi matahari ini terbit dengan godaan-godaan itu. Sifat setan itu terus menghunjam kita. Sombong harta, sombong pangkat, sombong, semua sombong. Nah, kemuncak dari sombong itu apa? Iblis. Iblis tidak mau sujud pada perintah Allah. Dan orang yang sombong juga tidak akan mau sholat. Orang yang sombong itu tidak akan mau sholat. Itu kemuncak sombong lah itu. Dengan Allah aja dia sombong, apalagi dengan orang. Ya. Handphone tinggal dia risau, sholat tinggal dia tak risau. Betul saya cakap. Handphone tinggal gabrah dia. Alamak, handphone tinggal lah. Alamak. Kenapa? Karena handphone itu keperluan. Sholat tinggal tak ada masalah. Karena dia tak perlu sholat. Itu masalah. Jadi syaitan itu satu sifat. Nah, saya minta maaf. Nah, pernah dengar tak? Aku berlindung dari setan yang nampak dan setan yang tak nampak. Pernah dengar itu? Nah, itulah sebabnya. Aku berlindung ya Allah dari setan yang nampak dan setan yang tidak nampak. Setan yang tidak nampak siapa? Iblis. Yang nampak siapa? Manusia. Siapa itu? Yang punya sifat sombong, hasad, dengki, iri. Itu dia setan. Saya selalu cakap, kalau jumpa kawan sombong, hasad, dengki, tak apalah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tak apa. Berat. Tidak akan pernah mengaku kalah. Berat. Jumpa orang macam ini nanti. Dahlah. Damailah. Apa damai-damai? Minta maaf. Sampaikan hadis dengan dia. Nabi kata tau, barang siapa tak tegur siapa lebih dari 3 hari. Kan ada tu. Barang siapa tak tegur siapa lebih dari 3 hari, Allah menolak seluruh amal ibadahnya. Engkau dah 3 tahun tau tak tegur siapa. Minyak dengan air tak campur lah. Ada orang sibuk minyak dengan, apa hubungan minyak dengan air? Minyak dengan air memang tak campur. Itu orang sombong. Amalukum. Macam nak lempang aja kau ni. Pakai ayat. Dah lah salah pakai ayat lagi. Itu orang sombong begitu. Saya pernah jumpa orang sombong. Apa dia cakap? Ustaz, jangan paksa soal agama. Tak boleh paksa Ustaz. Saya bukan paksa. Saya bagi tahu solat tu wajib. Ustaz buka Quran. Dia suruh saya buka Quran pula. Ada ayat Quran mengatakan apa? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa istighfar Ustaz? Saya berhadapan dengan orang Islam atau orang kafir. Saya Islam Ustaz. Ini ayat untuk orang kafir. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama, artinya orang bukan Islam tidak dipaksa masuk Islam. Itu maksudnya. Sama kan? Ini contohlah. Di Singapura ada tak dipaksa orang jadi cikgu? Tidak kan? Kan tak dipaksa jadi cikgu. Okey, kita tak dipaksa jadi cikgu. Tapi kalau saya, ini contoh. Saya tak dipaksa jadi cikgu. Tapi kalau saya dah jadi cikgu, saya punya tanggung jawab. Apa? Wajib datang ke sekolah. Wajib mengajar, itu bukan paksaan, itu kewajiban. Boleh tak? Ustaz, tak mengajar ke? Tak ada paksaan jadi cikgu. Saya kan cikgu. Saya tak dipaksa jadi cikgu. Itu siapa? Yang bukan cikgu boleh cakap macam itu. Lah saya kan cikgu, saya punya tanggung jawab. Saya wajib mengajar, betul tak? Wajib datang ke sekolah. Saya tak boleh cakap, tak ada paksaan jadi cikgu. Ini kan bodoh. Sama kan dia cakap tak ada paksaan dalam agama. Engkau siapa? Kau kan orang Islam, punya kewajiban. Tapi orang sombong begitu. Itu orang sombong. Solatlah. Engkau yang tunggang-tunggik solat belum tentu masuk surga. Tengok dia. Jumpa tak orang macam ini? Engkau ni kan tunggang-tunggik solat. Ada jaminan masuk surga? Jawab. Jangan takut. Jawab. Betul bang. Saya yang solat belum tentu masuk surga bang. Tapi abang tak solat double confirm masuk neraka. Selesai. Ya kan? Confirm. Kita yang solat belum tentu masuk surga. Okey, kita akur. Kita setujulah. Saya solat belum tentu masuk surga. Okey. Tapi engkau yang tak solat confirm masuk neraka. Selesai kan? Kita masuk surga bukan kerana amal, kerana rahmat. Okey, saya setuju. Saya orangnya setuju. Orang cakap selalu, Ustaz, masuk surga bukan kerana amal Ustaz. Kerana apa? Kerana rahmat Allah. Oh, betul. Saya cakap, saya naik MRT, naik bas, tak pakai duit, pakai kad Ezlink. Macam. Boleh saya cakap tak? Saya naik bas, naik MRT Singapura, tidak pakai duit. Pakai apa? Pakai kad. Tapi nak dapatkan kad pakai apa, brother? Pakai apa nak dapatkan kad ini? Pakai duit. Samalah, saya masuk surga memanglah kerana rahmat Allah. Betul, bukan kerana amal. Tapi nak dapatkan rahmat Allah tu pakai apa? Pakai ludah. Cakap tak serupa bikin kadang-kadang. Bukan marah, bagi tahu. Itu, inilah orang sombong. Nah, inilah setan-setan ini yang ini contoh. Inilah orang sombong. Jadi kita berlindung pada Allah dari sifat ini. Sifat sombong, hasad, dengki, iri, itu dia.
Bukan berjumpa setan yang gigi panjang, rambut, itu bukan. Jangan, bukan. Itu. Jadi kita berlindung dari godaan setan, itulah godaan sombong. Kita kan manusia. Kadang ada sikit, ada rasa orang puji sikit, atau biasa orang bilang celur sikit marah. Itu kan ada sifat-sifat gitu kan. Tapi kalau hati bersih, dia tak tergoda. Orang puji ke tak puji dari lain. Orang bersih itu hati dia. Tapi kalau orang dengki, sombong, kawan beli kereta, dia beli Panadol. Demam dia. Kereta naik bukit, dia yang semput. Sesak napas dia. Orang sombong begitu. Tak boleh tengok orang senang sikit. Hasad, dengki, iri itu. Itu kita berlindung. Nah, insyaAllah Sabtu depan kita sambung tentang fadilah salatnya. Panjang hadisnya ini. Lalu Yahudi mengatakan apa? Qalu lahu sadaqta ya Muhammad. Anda benar. Yahudi membenarkan kisah itu. Lalu Yahudi mengatakan, ya Muhammad, fama sawabu man salla. Ya Muhammad, apa fadilah, apa pahala yang apa kelebihan yang Allah berikan kepada umat Muhammad yang solat itu. Sabtu depan jawapannya insya-Allah. Sambunglah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Allahumma inna la zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma zuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.